Jadi memang kita menyepakati bersama-sama bahwa kita butuh penataan menyeluruh dari program MPK ini. Kalau bicaranya waktu tentu secepat-cepatnya, karena memang kan sebetulnya ada klasternya ya, ada klaster permasalahan. Jadi yang sebagian besar kan berjalan sesuai dengan mekanisme dan SOP yang sudah ditetapkan, jadi itu jalan terus. Nah, ada klaster-klaster yang memang harus kita tata ulang, kita benahi, termasuk tadi ada satu permohonan yang menurut kami juga bagus untuk kita segera prioritaskan juga di daerah yang 3T untuk bisa secepatnya saudara-saudara kita mendapatkan manfaat dari program makan bergizi gratis ini. Termasuk juga ada peningkatan yang signifikan dalam 2 minggu ini berkenaan dengan penerima manfaat untuk istilahnya 3B ya, untuk ibu hamil, kemudian ibu yang menyusui, dan balita di bawah 5 tahun. Mas, jadi mohon dukungannya, mohon sabarnya untuk kita kerja keras, kita tata ulang semua. Mas, yang dimaksud dengan penataan ulang ini, apakah ketika di satu daerah ada kelebihan jumlah SPPG akan ditutup atau gimana, Mas? Yang dimaksud penataan? Ya pasti salah satunya arahnya ke sana dong. Tapi kan kita belum bisa hari ini mengatakan ditutup atau tidak. Namanya sedang ditata, kan dilihat ya, diinventarisir kondisinya seperti apa. Jadi kita juga tidak bisa langsung mengambil kesimpulan bahwa hanya mengacu kepada angka-angka, kan tidak. Kondisinya masing-masing tentu kan kita lihat berbeda-beda. Tetapi yang pasti harus semua itu sesuai dengan SOP, sesuai dengan standar, sesuai dengan prosedur gitu. Termasuk kalau mohon maaf ya, ada disebut nama-nama pemilik-pemilik SPPG gitu. Pada dasarnya bukan siapa pemiliknya, tetapi lebih kepada yang tidak boleh adalah melanggar aturan-aturan main atau melanggar SOP-SOP yang sudah ditetapkan. Ada rencana pemangkasan? Termasuk mohon maaf, saya bukan sebagai Mensesnek ya, sebagai kader Partai Gerindra, kan ada juga di bawah-bawah nama partai, tapi yang bisa kami sampaikan mewakili partai bahwa tentu tidak ada instruksi institusional ini. Kalaupun ada yang dianggap kader atau perorangan, yaitu tentu atas ini masing-masing. Sekali lagi, yang tidak boleh adalah melanggar ketentuan atau melanggar aturan. Dan perlu kami sampaikan, di dalam internal partai kami berulang kali menekankan bahwa kepada saudara-saudara yang anggota Partai Gerindra yang memiliki dapur-dapur SPPG untuk harus wajib menjaga kualitas sebagaimana standar yang sudah kita tetapkan. Mas, untuk supplier yang terdampak sama penataan ini, kira-kira tindak lanjutnya apa? Ya nanti kita lihat kan, baru proses ditata. Kemarin yang disoroti masyarakat itu termasuk salah satunya motor untuk kepala SPPG yang masih mangkrak. Semua nanti akan kita lihat ya. Mas, tidak hanya masalah motor, yang lain-lain juga semua kita. Ada pemangkasan anggaran lagi nggak sih, Mas, dari 268 juta ya, triliun yang kemarin? Bukan pemangkasan ya, tapi ya, dari hasil perhitungan kita meyakini bahwa akan ada pengurangan kebutuhan anggaran dari program makan bergizi gratis ini. Makanya kami minta waktu untuk juga menghitung dengan Kementerian Keuangan maupun dengan BGN. Jadi dari proses penataan nanti akan bisa kita hitung dengan lebih cermat sesungguhnya anggaran yang dibutuhkan untuk program makan bergizi ini
totalnya menjadi berapa. Termasuk soal insentif 6 juta per hari ke dapur itu juga akan dipertimbangkan. Semua. Kira-kira target penataan Semua. ini rampungnya kapan, Mas? Kita target awal 1 bulan ini harus selesai, ya. Harus sudah selesai. Tapi tentunya kan semua ada dinamikanya ya. Makanya yang pertama tentu tadi kita tekankan adalah yang sudah berjalan ini tetap berjalan, tidak boleh ada gangguan, dan di situ pun juga catatan-catatan perbaikan itu terus tetap harus dilakukan. Yang sudah baik pun juga harus ada pengawasan supaya kualitasnya bisa terjaga. Kita tidak ingin ada penurunan. Mas tadi disebut pembengkakan ya dari 2.000 ke 8.000 ya Mas, dapurnya tadi ya Mas. Itu penyebabnya kenapa Mas bisa bengkak? Tadi kurang jelas. Bengkak 6.000 titik itu Mas Pras disebut sama Yang di 3T. Istilahnya bukan bengkak. Data yang kita dapatkan seperti itu, yang dalam proses penataan ke depan itulah yang kita ingin inventarisir apakah jumlah tersebut sesuai dengan yang kita perlukan atau kita butuhkan. Makanya kami minta waktu untuk mendetailkan itu. Jadi tidak hanya dengan berbasis angka-angka kan, karena kadang-kadang kan ada wilayah-wilayah juga yang memang mungkin secara jangkauan, secara jarak itu mengharuskan jumlah penerima manfaat per satu SPPG itu berbeda jumlahnya dibandingkan dengan yang kondisi yang ideal gitu. Menegaskan tadi masyarakat berarti ada sekolah-sekolah yang tadi dianggap elit terus masih menerima MBG nantinya akan di stop gitu ya? Loh ya, nggak langsung juga begitu. Dalam proses penataan itulah kemudian kan terjadi apa yang disebut dengan kesepakatan atau sebuah sekolah ini masuk apakah ini layak atau prioritas untuk menerima MBG atau tidak, kan begitu. Karena memang sejak awal SOP-nya seperti itu. Mas, nasib yayasan. Jangan bertanya langsung nanti langsung stop, langsung ini. Mas, nasib yayasan. Jangan sepenggal begitu. Mas berarti target identifikasi masalahnya sebulan itu atau sebulan udah selesai atau seperti apa ya Mas? Tadi kan banyak ya isu. Loh ya kan perbaikan itu kan setiap hari kan. Ya, kita pasang target waktu itu untuk memacu kita bahwa ini kita harus kerja keras beneran, sesegera mungkin harus selesai kan gitu. Bukan berarti 1 bulan terus baru ngapain, enggak begitu juga kan gitu. Proses pengawasan perbaikan itu kan, monitoring itu kan setiap hari.